membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan diri ke Inggris. Dalam sidang cukup Sangin yang ke-6 telah ya. Mosi tersebut adalah petunjuk bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan? Hidup selalu dengan kehidupan serta berkorban, bersatu, berdaulat, adil sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Bima, Iya Pak. sepertinya tugas akhirmu sangat menguras energi ya. Ya Pak, saya merasa sistem parlementer ini tidak stabil, selalu berubah-ubah. Perubahan itu wajar Bima, karena sistem parlemen kita terus berkembang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan suasana politik negara. Tapi saya ragu, apakah parlementer itu benar-benar mewakili rakyat? Itu pertanyaan bagus, tetapi kamu akan menemukan jawabannya jika kamu melakukan penelitian ini lebih dalam lagi. Saran Bapak, temui wakil kita di parlemen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Pak, saya sedang meneliti nih Pak, gejala-gejala isu-isu tentang parlemen sekarang ini. Baik, terkait dengan parlemen, mungkin saudara punya beberapa pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Banyak masyarakat yang merasa bahwa parlemen ini lebih penting di politik, tapi tidak dengan rakyatnya. Bapak sebagai anggota parlemen ini, bagaimana Bapak melihat kritik ini? Kritik itu bukan hal yang baru, Bima. Tapi kita harus ingat bahwa parlemen itu bekerja dalam sistem yang kompleks. Kita dalam memperjuangkan suara rakyat, kita menghadapi beberapa permasalahan seperti tekanan politik, permasalahan yang ada seperti birokrasi. Apa tantangan terbesar parlemen yang sedang dihadapi saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana kita tuh menjembatani permasalahan masyarakat yang semakin beragam, apalagi di era digital seperti sekarang ini, seperti informasi cepat, tuntunan meningkat, dan masih banyak lagi nih kebutuhan warga yang harus kita penuhi. Tetapi yang namanya proses pasti membutuhkan waktu. Lalu apa yang bisa masyarakat lakukan agar parlemen lebih efektif? Nah, di sini masyarakat sendiri harus aktif dan kritis. Jangan hanya mengeluh, tetapi juga ikut terlibat. Misalnya lewat forum aspirasi, forum diskusi, dan pemilu. Di situ masyarakat dapat memberikan partisipasi langsung mengenai yang tadi, mengenai parlemen agar menjadi lebih efektif. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa masalah ini? Jadi gini Pak, kita tuh udah janjikan nanti jalan sebelah itu dibagusin. Tapi jangankan dibagusin, yang ada jalannya makin lebih jelek gitu, makin lebih rusak. Ya, betul tuh. Tapi dulu calon A kasih sembako, daripada kita nggak dapat apa-apa, lebih baik kita pilih dia lagi. Ya, tapi yang banyak. Ada apa ini? Masih masalah sembako? Apa kalian puasanya dengan sembako itu? Irigasi nggak ada, jalan itu rusak. Tuh yang jelas-jelas di depan mata kita, itu rusak loh, nggak diperbaiki. Janganlah kayak ini terus. Ada cucu kita nanti yang merugi. Tapi kan Bu, kan nggak ada salahnya juga kalau dia beruang amplop tuh. Apalagi kalau misalnya hidup desanya itu lagi susah. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kan nggak ada salahnya juga kalau ambil amplop tuh. Tapi kalau dengan amplop itu bisa membutakan kita, itu salah. Kita pilih pemimpin itu dari harapan kita, dari visi misi mereka. Jangan cuma karena amplop itu bisa buat kalian tuh gadaikan harapan itu. Tadi tim ses datang ke saya Pak Ma. Mereka kasih saya amplop nih. Jadi mau diapain amplopnya Pak? Saya pun bingung mau ngapain. Dengan kondisi saya sekarang mungkin saya akan terima amplop ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar ada tim ses yang datang ke sini. Oh, ya. Mereka datang dan beri amplop untuk saya. Saya bingung apakah saya salah atau benar untuk menerima amplopnya. Bapak, yang justru salah itu kalau kita menggadaikan suara kita. Ini dikasih amplop siapa coba yang nggak tergiur dengan uang? Semua orang kan tergiur dengan uang. Tapi kalau kita gadaikan suara kita, itu lebih salah. Coba bayangkan, orang memilih cuma karena uang, bukan karena visi misi dan hati nurani mereka. Tapi kan Bu, warung makannya Pak Kasim ini lagi dilanda hutang yang banyak. Jadi dengan adanya uang yang ada di amplop ini mungkin bisa meringankan sedikit beban hutang yang ada di warung makannya Pak Kasim ini. Saya tahu, tapi kan amplop ini hanya sementara. Coba kita pikirkan masa depan anak-anak kita tuh, itu yang lebih penting. Oh iya, itu juga Bu. Kita harus mikirin juga anak cucu kita ke depannya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai calon pemimpin, tapi juga bagian daripada saudara-saudara semua. Kita sudah cukup lama menunggu, cukup lama berharap, tetapi janji-janji tanpa bukti terus mengalir sampai hari ini. Memastikan guru mendapat pelatihan yang memadai dan memberikan beasiswa untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, irigasi pertanian, dan fasilitas umum akan menjadi prioritas. Namun saudara-saudara sekalian, perubahan ini tidak bisa saya lakukan sendirian. Saya butuh dukungan Anda, semangat Anda, dan suara Anda. Apakah saudara-saudara semua setuju seperti yang saya katakan tadi? Setuju. Iban warga-warga sekalian, nah setuju? Setuju. Kepada Pak Man. Kepada Bang Din. Apa tuh ya? Waalaikumsalam. Oh ya, kalau boleh tahu ada acara apa Tuan? Itulah Kojar, semua warga terima amplop nih. Semua warga pilih calon 01. Cuma Tuan nih yang nggak pilih 01. Nah, kami semua terima amplop nih. Yuk, mari kita ke sana aja langsung. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bio, Bang, bio. Tadi ramai kali ya. Ada acara apa Bang? Jadi kami dari tim sukses Paslon 01 ingin mengajak warga untuk memilih Paslon 01 ini. Mengajak boleh, tapi jangan memberi amplop kepada warga untuk membelikan suaranya. Ada apa nih? Masih dengan pembagian amplop? Coba pikir baik-baik, apa dengan amplop itu bisa selesaikan semuanya? Itu kan cuma janji palsu. Apa yang kita dapatkan selama ini? Lihatlah 5 tahun lalu kita memilih itu. Apa yang kita dapatkan? Tapi kan Bud, kalau kita misalnya nggak ambil amplop nih, kita mau makan apa? Kita sekarang cari uang aja udah susah di sini. Pak Man dan warga sekalian, saya tahu hidup kita ini lagi susah, tapi memilih pemimpin itu bukan dengan uang. Ingat harapan anak-anak kita nantinya. Saya terima uang ini, tapi saya sadari ini salah. Jadi saya akan mengembalikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh saat ini, kami tidak ingin menjual suara kami. Kami ingin perubahan yang nyata. Pak, tapi itu hanya bantuan untuk para warga. Kalau begitu, kembalikan uang ini kepada yang membutuhkan. Kami akan memilih sesuai yang kami inginkan. Akhirnya warga datang juga ya. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perubahan akan dimulai ketika kita berani berkata tidak pada kebiasaan buruk. Suara kita adalah harapan kita. Jangan gadaikan masa depan kita hanya demi amplop sesaat. Tahu hidup kita ini lagi susah, tapi memilih pemimpin itu bukan dengan uang. Ingat,
Dah. Dah saya itu. Dia nama diri lupa. Kasim. Tapi buat kalau kita gak ambil uang jemput ni, Kalian gini tak? Masuk. Jangan terus. Siap.